Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Hari Subiandono, salah satu pengampu praktikum biologi dasar 2. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan praktikum dengan materi anatomi hewan, khususnya anatomi katak. Praktikum kali ini bertujuan mengetahui bagian-bagian luar tubuh katak jantan dan katak betina, kemudian mengetahui struktur anatomi tubuh hewan, jadi anatomi organ dalam juga, kemudian mengetahui letak organ dari berbagai sistem organ tubuh hewan, yaitu dalam hal ini katak. Praktikum ini mempunyai kompetensi, jadi diharapkan mahasiswa setelah praktikum dapat menjelaskan adaptasi alat gerak hewan terhadap habitat. Jadi tentunya pada kali ini kita praktikum katak, kita bisa menjelaskan bagaimana alat gerak pada katak yang berhubungan dengan adaptasi terhadap lingkungan hidupnya atau habitatnya. Kemudian dapat menjelaskan perkembangan anatomi pada hewan. Jadi tentunya di beberapa organ itu ada perkembangan, diantaranya contohnya ginjal, yaitu pronepros, mesonepros, dan metanepros. Yang pada ginjal katak itu mesonepros. Kompetensi berikutnya diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan struktur organ beberapa sistem organ pada hewan. Dan yang terakhir diharapkan mahasiswa dapat atau mampu menggunakan dissecting set atau seperangkat alat bedah untuk pengamatan anatomi hewan. Bahan praktikum kali ini hanya satu, yaitu hewan katak, tapi tentunya ada katak jantan dan katak betina. Kemudian alat praktikumnya selain seperangkat alat bedah, juga jarum pentul, bak bedah, sarung tangan, dan seperangkat alat untuk pembiusan atau anestesi. Pada praktikum anatomi hewan ini kita akan menggunakan satu bahan praktikum, yaitu katak dari kelas amfibia. Jadi amfibia hidup di dua tempat, dua lingkungan, yaitu terestrial dan akuatik. Kita menggunakan katak jantan dan katak betina yang nanti ada beberapa kekhususan atau perbedaan pada morfologi atau pada anatomi dari masing-masing. Dipilihnya katak salah satunya adalah selain masih melimpah, ya keberadaannya cukup banyak, mudah diamati, strukturnya jelas, dan mempunyai kemiripan yang cukup tinggi dengan vertebrata yang lebih tinggi. Kemudian selain menggunakan katak, beberapa peralatan yang kita gunakan yaitu papan bedah atau papan seksio, kemudian jarum pentul, kemudian spatula yang ini ujungnya tumpul sehingga kalau kita gunakan untuk menggeser-geser bagian organ itu tidak merusak. Kemudian pisau skalpel yang kita gunakan untuk pembedahan nanti, juga pinset yang ujungnya tumpul. Kemudian pisau bedah, pisau untuk seksio, yang satu ujungnya runcing, yang satu ujungnya tumpul. Yang tumpul ini yang nanti kita gunakan masuk ke cavum abdominalis sehingga tidak merusak organ visceral. Dan berikutnya yaitu
sarung tangan. Katak yang merupakan anggota ordo Anura klasis amfibia biasa digunakan untuk mempelajari organ pada vertebrata yang lain, karena hewan ini merupakan hewan yang struktur tubuhnya cukup jelas, kemudian mudah diamati, mempunyai kesamaan kemiripan yang cukup tinggi dengan struktur hewan vertebrata tinggi yang lain. Kemudian beberapa ciri karakteristik katak, diantaranya kulit licin karena banyak kelenjar dan tidak bersisik, ya, karena kulit ini juga digunakan untuk respirasi selain gulmo. Kemudian mempunyai 2 pasang kaki atau tungkai, mempunyai lubang hidung, kemudian organ pendengaran dengan membrana timpani, kemudian mempunyai lidah yang bercabang, lingua bifida, kemudian jantung beruang 3, 2 atrium 1 ventricle, bernapas dengan paru-paru dan kulit pada hewan dewasa, nervi kranialisnya 10 pasang, fertilisasi eksternal, dan hewan ini mengalami metamorfosis, ya. Jadi stadium larva hidup pada akuatis. Kemudian pengamatan luar atau inspeksio, nanti akan terlihat daerah kepala, leher yang memang tidak cukup jelas, kemudian badan, trunkus, ekstremitas. Kemudian pada daerah kepala nanti akan nampak celah mulut, organ penciuman, penglihatan, pendengaran. Kemudian setelah rima oris atau celah mulut dibuka, nanti akan terlihat kavum oris dengan maksila mandibula, kemudian lingua, juga beberapa porus dan gigi. Kemudian kulit luar yang selalu basah ini akan mudah dilepas dan di dalamnya terdapat sakus limfatikus. Kemudian setelah dibuka nanti akan terdapat jaringan otot atau jaringan muskulus. Nah, untuk mempelajari organ katak dari berbagai sistem nantinya perlu dilakukan pembedahan atau seksiu dengan membuka jaringan otot di daerah abdomen sehingga dapat mengamati berbagai sistem pada katak. Pada praktikum ini kita awali dengan tentunya membius katak, kemudian spesimen diambil dan dilakukan pengamatan luar atau inspeksio mulai dari anterior sampai ke posterior. Kemudian setelah itu katak diterentangkan di parafin dengan menggunakan jarum pendul. Kemudian dilakukan pembedahan kulit bagian ventral atau abdomen. Setelah itu tentunya kita akan mempelajari kantung limfa atau sakus limfatikus, kemudian jaringan otot atau muskulus. Sebelum dilakukan pembedahan, kita lakukan pengamatan kavum oris atau rongga mulut, dan untuk lebih jelasnya bisa dibantu dengan pengguntingan sebelah kanan dan kiri dari mulut, jadi sambungan maksila dan mandibula. Berikutnya dilakukan pembedahan otot dinding perut bagian tengah, yaitu arah posterior, kemudian melalui linea alba di daerah tengah itu menuju prosesus sipoideus, jadi di daerah sternum dengan membentuk huruf Y. Kemudian kita amati topografi organ visceral atau organ dalam. Setelah itu tentunya yang berikutnya kita mempelajari organ-organ penyusun
masing-masing sistem pencernaan, pernapasan, dan yang lain. Berikut ini adalah gambaran skematis hasil inspeksi mulai anterior, posterior, termasuk beberapa organ juga ekstremitas yang nanti lebih jelasnya akan kita lihat dengan inspeksi spesimen secara langsung. Sekarang kita akan melakukan inspeksi pengamatan luar dari kata ini. Sekarang kita lihat kata ini kalau secara klasifikasi termasuk chordata, jadi secara embrional mempunyai chorda dorsalis, termasuk vertebrata karena mempunyai vertebrae, kemudian termasuk tetrapoda, jadi mempunyai 4 tungkai atau 4 kaki. Amfibia hidup di 2 alam atau 2 lingkungan, darat dan air. Kemudian anura yaitu tidak berekor, dan ini antara kepala dan badan dari kaput dan trunkus, daerah leher, jadi kolumnya itu batasnya tidak jelas. Tanda-tanda khusus atau karakteristik dari kata ini diantaranya adalah kulit tubuhnya licin, ya, licin dan berair. Jadi ini banyak glandula atau kelenjar dan tidak bersisik atau squama sekalipun sering hidup di air. Nantinya kita lihat bahwa kulit licin dan selalu basah ini berkaitan dengan sistem respirasinya yang selain menggunakan pulmo atau paru juga menggunakan kulit. Tadi sudah disampaikan mempunyai 2 tungkai, yaitu kaki depan dan mempunyai digiti, kemudian kaki belakang dengan 4 digiti atau jari yang dilengkapi dengan selaput renang atau membrana natatoria. Kemudian kalau organ peredaran darah nanti akan kita lihat di dalam, yaitu yang seperti ketahui jantungnya berongga 3, ya, jadi 2 atrium dan 1 ventricle. Ciri dari amfibia yang lain yaitu saraf nervi cranialis, saraf otaknya 10 pasang, dan itu ini berbeda dengan vertebrata yang lebih tinggi. Temperaturnya mengikuti lingkungan atau poikiloterm. Kemudian pembuahan eksternal, sehingga kalau kita lihat ini mempunyai kloaka, jadi baik yang jantan maupun yang betina mengeluarkan sperma atau sel telurnya di luar tubuh, sehingga fertilisasi secara eksternal, dan nanti perkembangan embrio larva itu di luar tubuh dari kata. Sekarang kita akan membandingkan morfologi dari yang jantan dan yang betina. Itu diantaranya ada beberapa dari morfologi luar. Jadi tubuh yang jantan itu relatif lebih kecil daripada yang betina, dengan catatan usia atau umur dari hewan itu relatif sama. Kemudian berikutnya pada yang jantan terdapat pigmentasi pada mandibula. Jadi pada rahang bawah itu pada mandibula ada pigmentasi ini, pada yang betina itu tidak ada.
Kemudian yang berikutnya ada bantalan kawin. Jadi pada telapak kaki depan digiti atau jari pertama itu ada penebalan. Di sini yang pada betina itu tidak ada, jadi dia lebih halus, ini lebih tebal. Kemudian ciri yang berikutnya, yang jantan mempunyai sakus vokalis, jadi kantong suara, yang nanti untuk membuktikan itu kita akan melihatnya dari kafum oris atau rongga mulut. Pada saat kita pengamatan nanti kita lihat porus vokalis, jadi lubang menuju sakus vokalis. Kita lanjutkan inspeksi pada daerah kaput. Kalau kita ikuti, di sini ada celah mulut atau rima oris. Ini celah mulut, kemudian ada maksila, ada mandibula. Di maksila itu terdapat dua lubang, sepasang lubang, yaitu eksternal nares atau nares anteriores, jadi lubang hidung yang keluar. Kemudian ke arah belakang ada organ penglihatan atau organon visus, yaitu adanya bulbus oculi, bola mata, ada palpebrae superior, palpebrae inferior, ya kelopak mata atas dan bawah. Kemudian bola mata bulbus oculi dilengkapi dengan membrana nititan yang bermanfaat, berfungsi pada saat katak ini berenang, menyelam, terutama di kehidupan air. Ke arah belakang ini, ke arah posterior, ada bulatan di sini, yaitu organ pendengaran. Jadi belum mempunyai daun telinga. Di sini terdapat membran, yaitu membrana tympanicus. Jadi membrana tympani ini melekat pada tulang berbentuk cincin, yaitu annulus tympanicus. Sekarang kita lihat secara detail tentang ekstremitas libere, jadi anggota badan bebas, yaitu berupa tungkai atau kaki depan anterior dan posterior. Yang anterior kita lihat, yaitu bagian-bagiannya adalah yang atas, tungkai atas ini adalah brachium, kemudian yang bawah antebrachium, kemudian telapak kaki depan itu yang disebut manus. Manus mempunyai kelengkapan 4 jari atau digiti. Kemudian kalau kita lihat alat ekstremitas yang posterior atau kaki belakang, bagian-bagiannya yang tungkai atas ini disebut sebagai femur, kemudian ini adalah krus, dan telapak kakinya disebut sebagai pes, ya. Dan dilengkapi dengan 5 digiti, jadi 5 jari, dan membrana natatoria untuk berenang. Jadi kalau yang depan anterior digitinya 4, yang belakang 5, dan dilengkapi dengan membrana natatoria. Untuk pengamatan kafum oris atau rongga mulut, selain maksila mandibula juga ada lingua lidah, palatum atau langit-langit. Kemudian ada beberapa porus
yaitu ada lubang yang menuju ke paring, ke organ respirasi, yaitu berupa celah atau rima glotidis, ostium tuba auditiva menuju organ pendengaran, kemudian pada yang jantan ada porus vokalis, kemudian adanya gigi di daerah maksila, yaitu gigi maksilaris, ya. Jadi ini gigi maksila, kemudian ada gigi former, yang berasal pada os former atau tulang former. Sekarang kita akan melihat bagian-bagian di cavum oris atau di rongga mulut dari katak. Kita lihat berikut ini. Jadi pada daerah kepala ini ada maksila dan mandibula. Kalau kita buka, kita lihat. Jadi katak itu mempunyai lingua atau lidah yang bercabang. Jadi ujungnya ini bercabang kiri kanan, lingua bifida, dan pangkalnya itu pada daerah anterior. Jadi dia melipat ke arah belakang. Kemudian mempunyai gigi, yaitu ada dua jenis gigi. Jadi ini adalah gigi yang bentuknya sama atau homodon, terletak di maksila atau dentis maksila. Kemudian ada gigi lagi di sini. Nah, ini adalah dentis formeris, ya, os former. Jadi bentuknya huruf V. Di mandibula tidak ada gigi, jadi di rahang bawah tidak mempunyai gigi. Kita lihat beberapa lubang di cavum oris atau rongga mulut, yaitu satu. Ini di kiri kanan depan, ini adalah nares posteriores. Jadi nares posteriores atau internal nares itu lubang hidung yang berada di rongga mulut. Kemudian ini ada ke arah posterior, itu ada lubang yang menghubungkan dengan membrana timpani, organ pendengaran, yaitu disebut ostium tuba auditiva. Kemudian di arah belakang atau posterior itu ada dua lubang di sini, ya. Jadi ada dua lubang. Kalau kita lihat, yang berada di tengah ini menuju ke organ pencernaan, yaitu aditus pharyngeum. Jadi menuju paring, menuju oesophagus. Di depannya nanti kita lihat itu ada lubang yang menuju ke sistem pernafasan. Kita lihat. Jadi di sini, nah ini berupa silang ini, dia lurus depan belakang. Nah, kalau kita buka, ini adalah menuju ke organ pernafasan, disebut aditus laryngeus. Katak tidak mempunyai trakea. Aditus laryngeus atau lubang ini disebut rima glotidis karena berupa celah. Jadi bentuknya tidak bulat, berupa celah, sehingga disebut rima. Jadi itu adalah bagian pada yang betina, sedangkan pada yang jantan kalau kita ikuti ada perbedaan, yang betina tidak punya tetapi yang jantan mempunyai. Jadi kalau lidah itu kita singkirkan ke arah depan, di bawahnya ini ada lubang. Nah, kita lihat. Jadi kalau kita lihat, nah ini adalah porus
vokalis menuju sakus vokalis, kantong suara pada katak jantan. Sementara pada katak betina itu tidak mempunyai.